Jadi orang yang membangun masjid dengan tujuan untuk supaya ada orang yang mencoblos dirinya, berarti dia cuma dapat suara, nggak dapat pahala. Iya. Bagaimana mau dapat pahala dia nggak ikhlas? Ikhlas itu artinya murni karena Allah, nggak bercampur dengan selain Allah, nggak bercampur dengan selain Allah. Jadi kalau tujuannya untuk dapat jabatan, meskipun jabatan itu tujuannya untuk kebaikan, tetapi sudah bercampur dengan selain Allah. Nggak apa-apa dia bersedekah untuk masjid, bahkan lebih bagus dia bersedekah. Politikus yang berencana untuk naik jadi anggota dewan ataupun jadi pejabat-pejabat, silakan dia membantu pembangunan masjid, tapi dia nggak dapat pahala. Karena kenapa nggak dapat pahala? Selama dia jadikan itu sebagai wasilah untuk mencari suara. Jadi lillahi ta'ala enggak? Lillahi ta'ala. Jadi kalau orangnya coblos dia apa enggak coblos dia, saya ikhlas. Kan begitu. Jamaah, saya bantu nih. Saya punya jabatan, saya kasih uang 500 miliar atau 200 miliar atau 1 miliar atau 50 juta. Yang jelas saya bantu lillahi ta'ala. Mau kalian coblos pilih saya enggak pilih saya hanya karena Allah Ta'ala. Itu mantap. Jadi betul dia dapat pahala, dia membangun dapat pahala. Biasanya kalau orang seperti itu, pahala dapat, suara juga ada. Jadi dua dapat dia. Tapi kalau dia bilang, ada kasusnya kemarin di Jawa, dibantunya apa? Sajadah, Mak. Begitu dia kalah, minta balik lagi. Ini ada nonton Bang ya? Tarik lagi. Ada ditariknya sajadah. Iya. Karena dia lihat berapa suara yang coblos dia di kampung tuh. Sama tim suksesnya dihitung. Nggak ada orang yang coblos dia. Marah dia datang ke masjid, diambilnya sajadah udah dia kasih bantuan tuh. Kan nampak kali berarti memang nggak ada ikhlas. Mengharapkan sesuatu. Iya. Allah kan tahu niat orang itu baik nggak baik. Kalau orang itu ikhlas, betul-betul ikhlas, ya udah nggak kamu kampanye sendiri. Orang itu saya gerakkan sama Allah untuk pilih kamu. Tarik balik marah-marah pula. Marah-marah lagi. Nggak jadi pejabat marah. Pahala nggak dapat, uang habis. Jabatan nggak dapat. Ya kan 3 sial dia. Pahala nggak dapat, uang habis, jabatan. Ada yang error lagi. Ada stres. Stres. Pakai sempak aja dia kan, berenang dari paret tuh. Udah gila. Error. Nggak dapat jabatan karena uang habis. Ya, jadi itu. Kalau ditanya bagaimana politikus kalau dia memberikan uang untuk supaya dia dicoblos, ya, maka bagi kita masyarakat, silahkan. Tapi kalau dilihat dari sudut pandang agama, tidak baik tujuan dia memberi bantuan tadi itu. Ada maksud dan tujuan. Ya. Karena sesuatu. Jadi harus bagaimana Ustaz? Kan saya bantu masjid Ustaz. Apa nggak boleh saya politikus membantu masjid? Iya, tapi jangan suruh orang coblos kamu. Orang udah ngerti, nggak kamu suruh, orang udah ngerti. Yang nggak ngerti bagaimana? Yang nggak mengerti nanti kami yang kasih mengerti nanti. Nggak usah yang kasih sedekah itu harus pilih saya, gitu. Batal pahala. Ujung-ujungnya nanti ketika kita ibadah di situ kurang keutamaan sholat di tempat tersebut karena faktor ada dana kampanye masuk ke masjid tersebut. Sedangkan Allah mengatakan masjid yang dibangun di atas dasar takwa lebih baik daripada masjid yang dibangun karena dasar supaya dipilih. Dah, oke. Nah, itu udah. Makanya rajin-rajin masuk masjid takwa. Ya. Sebenarnya semua masjid namanya itu Masjid At-Taqwa. Cuma dari kalangan Muhammadiyah mereka lebih duluan Mengklaim. bukan mengklaim, mereka lebih suka membuat nama itu untuk masjid mereka. Tapi semua masjid takwa asalkan dibangun di atas pondasi takwa. Nah, ini cerita udah selesai. Nanti masuk ke Masjid Kuba, itu masjid itu yang disinggung sebagai masjid takwa pertama. Maka kalau ibu nanti mau ziarah ke masjid Kuba, kata Nabi, manzara masjid Kuba fatatahhara min baitihi wa shalla fihi rak'ataini
kana lahu kamitsli ajri umratin. Nah, barang siapa yang datang berziarah ke Masjid Quba, kemudian dia bersuci dari rumahnya, tujuannya adalah untuk sholat 2 rakaat sunnah di dalam Masjid Quba, maka dia mendapatkan pahala seperti melakukan umrah satu kali. Nah, ini tangkap, ini yang terakhir nih Mak, sebelum tutup mata tidur. Yang terakhir. Jadi yang terakhir ini penting karena kadang-kadang jamaah ngambil air wudhunya, bersucinya nanti di masjid. Jadi baru mendapatkan pahala seperti yang disampaikan Nabi dalam hadis tadi. Kalau jamaah umrah itu dari hotel, karena hotel itulah rumahnya. Jadi dia berwudhu dari situ, dia jaga wudhunya. Nanti sampai di Masjid Quba langsung masuk sholat sunnah 2 rakaat. Aku niat sholat sunnah 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Qul ya ayyuhal kafirun, habis itu kulhu rakaat kedua. Rakaat pertama al-kafirun, rakaat kedua kulhu, habis itu berdoa. Maka dia keluar dari masjid itu dapat pahala apa? 1 kali umrah. Tapi kalau seandainya nanti kita ambil air wudunya di masjid, bagaimana Ustaz? Saya sholat juga sunnah 2 rakaat, dapat pahala umrah? Nah, dapat juga, tapi setengah saya bilang. Nggak dapat seperti yang disampaikan oleh Nabi, yaitu dapat full pahala umrah. Nah, itu nanti kita lanjutkan nasib. Silakan Bobo. Jadi orang-orang yang ngantar orang yang ngantar jamaah umrah, Iya. pahalanya Ya, orang yang sama. Sama dengan pergi umrah. Iya. Ini kan ilmu juga. Ya, kan, Kak? alhamdulillah. Biasanya kalau sudah selesai pengajian memang hilang ngantuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.